bersama saya Asran Syadi. Pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mas Asran dan para pemirsa sehat selalu. Amin. Pak Ustadz, kita langsung masuk ke informasi yang pertama nih Pak Ustadz. Gara-gara sering dibully, seorang petani di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nekat membunuh tetangganya. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Inilah Wasman, 55 tahun, tersangka pembunuhan Kasmu, petani di tepi jalan Desa Hargoretno, Tuban, Jawa Timur. Warga Desa Tengger, Wetan ini langsung menyerahkan diri kepada polisi dengan membawa sebilah parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Peristiwa sadis yang sempat menggegerkan warga ini diduga dipicu karena sakit hati. Tersangka yang hanya bekerja sebagai petani sering dibully dan direndahkan korban di hadapan orang lain. Sebelumnya juga sering cekcok, ya kan, masalah-masalah biasa. Pas pada saat di warung kopi itulah si korban berkata-kata yang membuat tersinggung pelaku ini atas nama W dan korban atas nama K ini. Terjadilah penganiayaan di sana. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus mendekam dalam sel. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya, Tuban, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara tidak bisa menjaga ucapan, satu nyawa harus melayang nih Ustadz. Nah Pak Ustadz, dalam kasus ini pelaku mengaku kerap dihina, bahkan direndahkan di depan orang banyak tanpa membela perbuatannya. Nah Pak Ustadz, ini kan ada dua sisi Pak Ustadz. Di satu sisi kan dia merasa dihina, ingin meluapkan amarahnya, mungkin ya jadinya kelepasan hingga akhirnya membunuh Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, yang pertama adalah ingin saya tanyakan, bagaimana sikap orang yang suka merendahkan orang lain atau sombong dalam pandangan Islam Ustadz? Yang pertama, menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, itu sama sekali tidak bisa diterima ya. Itu betapapun. Karena nyawa manusia itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilangkan satu nyawa manusia itu dipandang seperti menghilangkan dan membunuh seluruh umat manusia. Itu yang pertama ya. Jadi apapun alasannya tidak bisa dibenarkan itu membunuh orang lain ya, tanpa alasan yang dibenarkan agama. Yang kedua, terkait dengan pemicu pembunuhan tersebut ya. Orang tersebut sering dibully, sering direndahkan. Bagaimana pandangan agama tentang mereka yang suka membuli, merendahkan orang lain ya. Yang harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia ya. Walaqad karramna bani Adam. Tanpa terkecuali. Terlepas dari apapun kekurangannya, itu tidak boleh direndahkan manusia itu. Karena dia adalah makhluk Allah yang terbaik. Oleh karena itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, di situ dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh satu kelompok atau satu orang merendahkan, menghina kelompok atau orang lain ya. Karena boleh jadi yang dihina itu boleh jadi lebih mulia daripada yang dihina. Jadi tidak boleh merendahkan orang lain, karena orang lain itu punya harga diri ya, yang harus dipertahankan, yang harus dibela. Oleh karena itu tindakan merendahkan orang lain, menghina, membuli ya, itu sama sekali tidak dibenarkan dalam pandangan agama maupun dalam kehidupan sosial kita ya. Nah Pak Ustadz, ini kan kita merujuk kepada hal yang dilakukan kepada pelaku nih Ustadz. Kita kan setiap hari mungkin kalau saya pribadi dihina, lalu mungkin badan saya kecil tidak bisa melawan gitu Ustadz. Apa yang sebaiknya kita lakukan dalam Islam Pak Ustadz? Kita kan mungkin ya kalau misalnya kita contoh Nabi Muhammad yang mau dihina, mau diapakan saja dia tetap sabar. Tapi kan kalau kita manusia biasa kan Ustadz, sebaiknya bagaimana cara kita mengelola emosi ketika kita disudutkan seperti ini, tapi di posisi juga saya tidak bisa melawan begitu Ustadz. Ujung-ujungnya nanti ya karena sudah ya, marahnya sudah maksimal gitu Ustaz, akhirnya saya melakukan hal yang tidak gitu Ustaz. Ya. Di satu sisi kita harus bisa menahan diri untuk tidak merendahkan orang lain ya. Itu yang pertama dicatat. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi cemoohan atau hinaan dari orang lain, apa yang harus dilakukan? Contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya,
yang selalu dihina, dianiaya, dizalimi, ya. Bahkan di dalam Al-Quran beliau diajarkan bahwa kamu akan terus diuji dengan mendengar sesuatu yang menyakitkan. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira. Kita akan terus mendengar suara-suara atau hal-hal yang menyakitkan. Itu adalah satu ujian. Bagaimana cara menghadapinya? Fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jadi yang pertama adalah bersabar menghadapi itu semua, ya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas ketakwaan. Ketakwaan ini adalah benteng dalam menghadapi tindakan pelecehan, penghinaan dari orang lain, ya. Kita boleh memang membalas dengan yang setimpal. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau ingin membalas, balaslah dengan yang setimpal, ya. Tetapi ada yang lebih mulia dari itu. Wala in sabartum lahu wa khairul lisabir. Kalau Anda mau bersabar, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda bisa lakukan, itu adalah yang terbaik. Jadi intinya membalas boleh, tapi lebih baik kita sabar untuk menghadapi ini, begitu Ustadz, ya? Betul. Nah, betul. Oke, Ustadz, bicara soal menjaga lisan nih Ustadz, ya. Koreksi jika saya salah, Ustadz, ada hadis Nabi yang mengatakan keselamatan seseorang terletak dari menjaga lisannya. Nah, keselamatan apa yang dimaksud Ustadz di sini, Ustadz? Apakah hanya di dunia atau juga berimbas keselamatan di akhirat, begitu Ustadz? Ya, itu ada satu ungkapan memang, ya. Salamatul mar'i fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada kemampuan dia menjaga lisannya, ya. Memang ini penting sekali, sangat ditekankan. Banyak sekali hadis-hadis serupa yang mendukung ungkapan tersebut. Seperti misalnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya falyakul khairan aw liyasmut. Pilihannya adalah kalau tidak berkata yang baik, diam. Kalau tidak bisa berkata sesuatu yang baik, sudah diam, tidak usah ngomong. Ya, diam itu emas, disitulah. Kemudian juga dalam banyak hadis, misalnya Rasulullah menekankan seorang mukmin sejati itu tidak boleh merendahkan, menghina, bita'anin wala la'anin, yang kerjanya itu mencerca orang, menghakimi orang, melaknat orang. Itu bukan seorang mukmin sejati, ya. Jadi kita harus pandai menjaga lisan kita ini, ya, karena lisan itu adalah, ya, tidak bertulang. Dia lebih tajam dari pedang, ya. Kalau pedang itu melukai bisa diobati. Tapi kalau hati yang terluka karena ucapan lisan, itu seperti kaca yang pecah yang mungkin sudah sulit untuk disatukan kembali. Nah Ustadz, kalau kita melihat ini kan kasusnya memang begitu luar biasa begitu Ustadz, dan memang kita harus diutamakan kesabaran dalam menghadapi segala hal begitu Ustadz, ya.